Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warta Kampus Yaidu Asahan. Kegiatan kita kali ini adalah melakukan suatu wawancara mengenai tentang metode tahsin dan ilmu tajwid tingkat mahasiswa. Di sini saya sebagai host dan kebetulan juga saya kuliah di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan di Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2. Narasumber kita kali ini adalah Buya Samsir Damani MPD. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Tarbiyah. Beliau juga alumni dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Gitu ya, Bu ya? Iya, tahun 2013. Tahun 2013. Pada saat beliau menjadi mahasiswa, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Gitu ya? Iya, senang tahun 2010. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Oke, langsung saja, tak perlu lama-lama. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Buya, bagaimana metode Buya memberikan penerapan ilmu tajwid kepada para mahasiswa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para seluruh hadirin, kemudian moderator. Ini suatu pertanyaan yang bagus menurut saya, karena kita sebagai dosen dan juga sebagai pengampu mata kuliah, kebetulan saya adalah salah satu dosen lajnah di Yaidu Asahan. Adapun metode yang sering saya ajarkan, saya sampaikan, tidak terlepas dari silabus, kemudian ada dari buku panduan yang sudah ditetapkan sebagai corong, kemudian sebagai panduan untuk pembimbingan mahasiswa. Kalau menurut yang saya lakukan, termasuk yaitu tahsinul Quran, itu metode yang disampaikan, karena untuk taraf mahasiswa itu sebagaimana kita ketahui, metode-metode banyak mereka yang mungkin memang kalau kita lihat mahasiswa ini sebetulnya hampir rata-rata bisa baca Quran. Akan tetapi sebagai mahasiswa dia harus tahu juga hukum, apa yang diajarkan, karena tujuannya cukup bagus. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sudahlah kita pandai baca, kemudian metode-metode ataupun konsep harus kita ketahui. Dalam ilmu tajwid, standar ataupun minimal kita harus mengetahui ada 5 hukum di situ. Pertama, makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian hukum mad, mim sukun, nun mati atau tanwin. Dari 5 konsep ataupun hukum tadi, apabila kita kuasai, insya Allah mudah kita melaksanakannya. Karena saya katakan tadi, mahasiswa ini bukanlah tidak tahu membaca. Mahasiswa ini sudah rata-rata tahu membaca, akan tetapi kebenaran dan keabsahan bacaannya itu tidak akan dia ketahui kalau dia tidak menguasai, tidak mengetahui hukum tajwid. Contoh makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Itu kita sampaikan, kita lihat, kita contohkan, kita tunjukkan. Misalnya dari ada 5 hukum itu, sudah 5 tadi, makharijul huruf ini ada 5 tempat pembacaan, dari al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khasyum. Jadi kelima tempat huruf ini berbeda-beda. Jadi harus bisa kita melafalkannya, kemudian menyebutkan huruf-huruf yang keluar di antara huruf-huruf hukum yang tersebut. Kemudian sifatul huruf. Makhraj ini semua punya sifat. Setiap huruf hijaiyah itu punya sifat. Jadi kita sampaikan. Karena mahasiswa ini kan memang harus mencari. Tidak menunggu lagi. Betul. Makanya metode itu kita sampaikan, bukan kita anggap ya sudah dewasa lah semua kan. Jadi orang tuh harus belajar, meneliti dan mencari sesuai dengan buku yang sudah diberikan. Sifatul huruf, setiap huruf itu mempunyai sifat. Semua sifat. Dan sifatul huruf itu ada 17 sifat yang harus diketahui. 10 yang berlawanan, 7 yang tidak. 10 yang berlawanan, 7 yang tidak. Dari mulai jahar, khamas, raha, syiddah, tawassud, kemudian isti'la, istifal, infitah, itbaq. Itu harus kita ketahui. Ada 7 yang tak berlawanan, misalnya sofir, layin,
kemudian qalqalah, istitalah, itu harus kita kuasai. Kemudian barulah masuk hukum mad. Makhraj sudah betul, sifat sudah betul, barulah mad. Istilah bahasa kita panjang pendek kalau di kampung. Panjang pendek. Mad itu ada 14. Mad far'i itu ada 14. Dari mulai mad wajib muttasil sampai nanti mad silah qasirah atau silah tawilah. Ukurannya. Jadi membaca panjang pendek ini tak sembarangan juga, ada 14 aturan di situ. Itu yang harus kita ingatkan, kita sampaikan kepada mahasiswa. Dan mahasiswa ini harus mencari, belajar betul-betul. Karena banyak juga yang hafiz ini betul bacaannya, bagus bacaannya. Iya. Tapi ketika ditanya hukum, tak tahu. Betul. Contoh mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu kan adalah mad tabi'i. Yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz munfasil di lain kata. Jadi itu harus ketahui. Kalau mad wajib mad wajib muttasil, kalau dia ketika waqaf itu bisa berubah menjadi mad arid disukun kalau hamzahnya tidak baris fathah. Betul. Kalau mad jaiz munfasil, ketika dia lanjut barulah boleh dibaca panjang 5 harakat. Kalau waqaf tetap jadi mad tabi'i. Itulah contoh misalnya. Sama dengan suratul Fatihah. Itu ada mad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Kalau diwaqafkan maka panjangnya hukum bacaannya madnya menjadi mad arid disukun. Karena ada yang disukunkan, ada yang waqafkan. Kalau diwasalkan berubah lagi menjadi mad tabi'i atau mad biasa. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, jangan panjangkan. Itulah dia. Banyak kriteria mad. Termasuk walaupun kita kan harus tahu itu panjang itu ya. Kenapa? Itu adalah mad. Ada moderator tahu? Mad apa itu? Mad jaiz juga. Berjumpanya huruf mad dengan huruf yang bertasydid. Waladdallin. Itulah contoh misalnya. Kemudian ya saya sampaikan tadi ada 14 huruf mad. Termasuk mad silah qasirah, mad silah tawilah, kemudian mad layin. Karena kalau dalam sifat ini lain ini sifat. Layin ini artinya sifatul huruf. Contoh ta'ud, syaitan. Karena huruf lain itu adalah ya sukun yang sebelumnya baris fathah. Waw sukun pun demikian juga. Makanya lain. Tapi kalau di akhir kalimat ada di antara 14 mad itu namanya mad layin. Contoh biasa di kampung-kampung itu ketika azan salat subuh, salatu khairum minan naum. Sebelum mau sukun baris fathah. Iya. Seharusnya itu memang dipanjangkan. Kenapa? Mad layin 6 harakat. Tapi karena banyak orang yang mendebatkan itu, agak disonggakkan sedikit. Naum kalau hukum tajwidnya salah. Iya. Dia harus 6 harakat. Tapi kalau di tengah dia bukan mad tapi sifatul huruf. Syaitan. Jangan syaitan, tak boleh. Syaitan. Itulah. Syaitan. Syaitan. Lunak dia, lembut lunak. Itulah hukum bagian mad. Kemudian apa lagi? Setelah hukum mad yang 14 tadi barulah hukum mim sukun. Mim sukun ni ada 3 hukum di situ. Pertama idgham mimi ataupun idgham mislain ketika mim berjumpa dengan mim. Yang kedua ikhfa syafawi, mim sukun berjumpa dengan ba. Kemudian selain mim dan ba, hukum bacaannya izhar syafawi. Orang kan selalu membahas tajwid ini tentang ikhfa, izhar. Kalau kita tanya itu sebetulnya hukum posisi di mana? Itu antara dua. Kalau tak mim sukun dihukum nun mati atau tanwin. Kenapa? Yang lain tu ada di sifat, ada di makhraj. Izhar, apa itu izhar? Jelas. Hukum apa yang terjadi di izhar itu? Yang antara dua. Kalau tak hukum mim mati, hukum nun mati atau tanwin. Mim sukun itulah dia. Selain mim dan ba, hukum bacaannya kalau ketika jumpa kalimat itu dalam Al-Quran, jangan dipanjangkan dengungnya. An'amta, asalnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan him, tak boleh. Ada sifat mim di situ, at-tawassut di sifatul huruf, pertengahan. Sifat al-khaysum itu harus dihabiskan. Kenapa? Biar supaya jangan patah.
Jangan alaihim wa, tak boleh. Oh, iya, Nanti jatuh pula hukum lain. Saktah misalnya, hukum gharib dalam Al-Quran. Berhenti tak menukar nafas, itu tak boleh. Ataupun qalqalah, oh, alaihim, tak boleh. Iya. Makanya hukum di situ at-tawassut, pertengahan rakhawah dan syiddah. Alhamdu misalnya ada dalam sukun, karena ada at-tawassut ini yang seharusnya memang kita wanti-wanti. Alhamdu, makanya banyak qalqalah di situ. Iya. Banyak orang baca alhamdu. Takut dia qalqalah alhamdu. Jadi saktah dibuatnya. Iya. Hukum dalam di situ sifatnya ada at-tawassut, pertengahannya. Alhamdu, jangan qalqalah, jangan putus. Kenapa? Dia memang hukum sifatnya at-tawassut. Kemudian masuk nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin ini kalau mim sukun tadi ada 3, nun mati ini ada 4. Ada iqlam, ada izhar, halqi, ada ikhfa, kemudian ada idgham. Banyak. Tapi akan tetapi yang 5 hukum ini saja kita kuasai, insyaallah. Pelan-pelan pasti kita ngerti apa yang dibacakan itu. Kalau hukum tambahan misalnya ada idgham mutaqaribain, mutamatsilain, mutajanisain, itu ada tapi tidak masuk yang 5. Kemudian apalagi contohnya hukum gharib, ada saktah, ada istitalah, ismam, tashil, kemudian ada imalah. Jadi biasanya makanya MTQ itu sering itu terjadi. Pas ketika ismam tadi, makanya kejadian yang di MTQ di provinsi semalam, mengapa disuruh Dewan Juri mungkin buka apanya itu, karena pas kebetulan ayat yang dibacanya itu ismam, memonyongkan tapi tak merubah suara. La ta'manna. Jadi kalau tidak makanya Dewan Juri itu selain suara bacaan qari itu dengarnya, mulut pun harus dilihat juga. Perhatikan. Diperhatikan. Ketika bacaan tarqiq, tafkhim, itu diukur itu. Misalnya huruf isti'la dengan sifat isti'la dan istifal. Itu kan lawannya. Berapa huruf isti'la? Ada 7. Khussa, dautin, qid. Ketika itu kalau dia misalnya macam ghain, kha, itu kan tebal itu. Iya. Lawannya istifal. Jangan terangkat lidah itu. Satu meninggikan, satu merendahkan. Contoh akhladah, kan agak tebal suara. Ada akhladah, dari mulutnya itu saja udah apa. Jadi itu 5 hukum tadi itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Berarti Bu ya, kalau ditelusuri lebih dalam Bu ya, ilmu tajwid ini banyak berarti Bu ya? Ya, sama, banyak. Tapi taklah sulit untuk menghafalkannya kalau memang ada niat. Makanya mahasiswa itu ada yang suka dia, kenapa? Dia sudah pandai membaca. Tapi karena saya sampaikan masalah hukum dia tertarik. Kebetulan dia seorang guru. Karena meskipun kita hafiz, kalau tak tahu hukum bacaan itu, apa yang mau kita ajarkan? Iya betul. Apa yang kita sampaikan? Jadi Bu ya, apakah ada Bu ya hubungannya antara ilmu tajwid dengan ilmu qiraat Bu ya? Tetap ada hubungannya. Qiraah ini kan cara membaca. Kalau di Arab dulu namanya dialek, ada qiraah sab'ah itu dan diakui. Akan tetapi kalaulah hukum tajwid tadi kita tak tahu, bagaimana kita menuju qiraah ini? Makanya ada sanad itu yang langsung dari Rasulullah, macam-macam. Itu seakan-akan bercabang-cabang. Jadi sanad itu kadang-kadang pengambilan qiraah sab'ah tadi. Masalah dialek, termasuklah seperti imalah tadi. Majreha. Kenapa harus dimiringkan? Karena ketika itu pasti ada sejarah. Tulisannya barisnya baris fathah, ra. Seharusnya kan dibaca ra. Dibaca majreha, namanya hukum imalah. Karena dalam tajwid itu ada 5 harkat. A, I, U, E, O. Kalau A dia fathah, I dia kasrah, U dia dhammah, E imalah, O isti'la. Itu aja. Jadi Bu ya, jika metode tahsin ilmu tajwid yang Bu ajarkan kepada mahasiswa dan mereka juga belum memahaminya,
Apakah Buya tetap menggunakan metode ini atau Buya menggunakan metode yang lain, Buya? Sebetulnya tetap menggunakan metode ini. Ya wajar sajalah, karena seminggu sekali. Kalau jumpa seminggu sekali dengan guru belajar, yang manalah mungkin memadai. Iya. Makanya memang harus ada timbal baliknya. Ini kan mata kuliah semester 2 ini yang baru dibangun ini sekarang, ini, satu semester. Berarti 16 kali pertemuan. Dibagi satu semester itu. Jadi memang tak logis juga kalau langsung pandai, akan tetapi setidaknya mereka tahu cara-cara sedikit. Ada yang cepat dapat. Kenapa? Dia mungkin suka dengan metode ini. Ingin tahu dia bagaimana cara bacaan betul itu. Ada juga apalagi yang datang tak datang. Iya. Ini jadi persoalan juga ini. Ada juga mahasiswa itu ingin lanjut. Tetapi kita kan dibatasi waktu. Semester 2 itu hanya satu semester. Iya, betul. Jadi metode ini, apalagi tingkat mahasiswa, saya rasa udah tingkat intelektual, ya bagus untuk disampaikan. Ya mudah-mudahan saya bilang juga, kalian kalau guru-guru tahfiz, guru-guru Quran, sampaikanlah hukum-hukum bacaannya. Jangan pula kita tak tahu membaca, tapi tak tahu kebenarannya. Iya, betul. Kan ini kan sulit. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik itu yang belajar dan mengamalkan. Jangan pernah puas dengan ilmu tersebut. Karena saya pun sampai sekarang masih belajar. Masih belajar. Jadi Buya, metode apa yang akan Buya ajarkan jika ada mahasiswa yang belum bisa membaca Al-Quran? Ada juga, kita nih kan kalau dulu, orang tua dulu kan, ya mungkin ada keterbatasan media lah kan. Dulu kan papan tulis kapur. Kok sekarang kan sudah canggih, buku sudah banyak. Iya, buku kemudian media pun sudah banyak, dari mulai YouTube pun ada media sosial. Kemudian kita bisa mendengar kaset-kaset ataupun video, bisa. Kemudian itu aja. Bisa jadi, ya kita contohkan. Makanya saya menyampaikan itu, sudah saya sampaikan lah misalnya makhrajnya, saya sebutkan juga hurufnya. Contoh, ini kan ada ejaan yang sudah lama tapi terasa baru. Macam huruf alif dari mulai hamzah alif sampai ya. A I U ba. Itu kan keluar nanti sifatnya. Biasanya kan kalau nun mati jumpa dengan alif atau ain, namanya izhar khalqi. Jadi itu ada sifat, ada hukum mat di situ, kemudian ada hukum yang lain. Makanya dicontohkan alif kata dasarnya. Iya. Kalau di baris fathah a. Sekarang kan banyak menggunakan metode iqra. Iya. Jadi itu harus kita sampaikan. Ba. Di mana makhraj huruf ba? Bibir atas dan bibir bawah. Kemudian ta. Di mana makhraj huruf ta? Ujung lidah menyentuh Langit-langit. pangkal gigi seri atas. Ta. Makanya ta itu kalau sukun jangan ats, tabats, tak boleh. Karena dia bukan hamasnya tidak terlalu besar. Apalagi misalnya huruf ha. Ha itu ingat dari tengah tenggorokan. Kita tunjukkan langsung ha. Ain begitu juga. Kha naik ke ujung tenggorokan. Oin. Itu harus kita sebutkan. Ya sedangkan anak-anak bisa ngikut, tak mungkin sudah setingkat mahasiswa. Apalagi sudah emak-emak dia kan. Tak mungkin tak tahu. Kemudian huruf qaf, kaf. Huruf shin, sada. Ini kadang-kadang kan sering kita dengar syiratal. Itu kan. Itulah yang harus kita benahi dan harus kita kejar. Jangan sampai mereka tak kita ajarkan. Para imam-imam misalnya syiratal, kan shad yang diminta. Kenapa harus shin? Sementara shin itu keluarnya dari tengah lidah, wastul lisan, tengah lidah. Kalau shad kan sofir. Kemudian torful lisan, huruf yang keluar dari ujung lidah. Makanya kalau salah makhraj, maka akan salah penyebutannya. Bisa salah jawi, bisa salah khafi. Itu aja lah. Nanti kalau apa kita lanjutkan. Terima kasih kepada Buya yang telah memberikan tanggapan-tanggapan. Semoga kita yang mendengarkan ini dapat mengamalkan apa yang telah dibicarakan kepada Buya tadi. Mungkin ini saya yang bisa dapat dibicarakan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.